Halo teman-teman semua, salam jumpa lagi. Kali ini saya ingin membahas pertandingan antara Barcelona melawan Osasuna tadi pagi pukul 3 ya. Dan pertandingan ini dimenangkan oleh Barcelona dengan skor telak 4-0. Nah, sebelum saya memulai, saya ingin mengajak teman-teman untuk like, comment, subscribe channel saya ini. Untuk yang sudah subscribe channel saya berterima kasih dan terus mendukung channel saya ini supaya setiap hari ada peningkatan, karena saya akan terus mengupdate informasi terkini terkait dengan Barcelona. Nah teman-teman, Barcelona tentu meraih kemenangan besar ya. Ini laga Jornada ke-28 dan bermain di Camp Nou. Barcelona menang telak 4-0 ya atas Osasuna. Nah, 4 gol yang tercipta pada pertandingan ini dicetak oleh Ferran Torres. Sekali lagi dia sudah membuktikan bahwa Xavi itu sudah sabar menanti Ferran Torres dan dia mencetak 2 gol. Lalu Aubameyang mencetak 1 gol dan pemain pengganti Riqui Puig mencetak gol keempat yang membawa Barcelona unggul 4-0 atas Osasuna. Jadi gol pertama Ferran Torres itu baru berjalan pada menit ke-14 lewat sepakan penalti, dan penalti ini diberikan setelah Gavi dilanggar bek Osasuna di kotak penalti ya. Torres tentu tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk membawa Barcelona unggul. Nah, dengan keunggulan ini di 14 menit pertama kan Osasuna bermain cukup bertahan, bahkan sampai babak pertama itu selesai Osasuna tetap bermain bertahan. Saya kira gol menit ke-14 ini menjadi pembuka bagi Barcelona untuk membuka keran gol yang lainnya, karena dengan gol pertama permainan Osasuna semakin terbuka. Lalu Torres kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-21 dengan mengubah skor menjadi 2-0, dan dia mencetak gol hasil umpan dari Ousmane Dembele ya. Jadi ini Dembele ini bermain cukup bagus semalam. Lalu 6 menit setelah itu giliran si Aubameyang yang membuat gol. Kembali lagi ini peran Dembele sangat besar untuk mencatatkan umpan kedua dari Dembele di pertandingan ini. Sementara gol keempat tercipta lewat babak kedua ya. Jadi lewat si Riqui Puig yang menggantikan Pedri di menit ke-75. Dan secara keseluruhan penampilan Barcelona semalam ini sangat bagus, permainannya juga sangat apik, mungkin karena lawannya Osasuna, tetapi jangan dulu, karena Osasuna pada Jornada ke-17 sempat menahan Barcelona dengan hasil imbang 2-2 ya. Tetapi semalam Barcelona sudah menemukan racikan terbaik dengan menerapkan sepak bola indah, tiki-taka, efektivitas di lini serang, dan hampir semua penyerang Barcelona itu bermain sangat bagus. Nah, saya ingin membahas satu-satu pemain-pemain Barcelona yang tampil cukup cemerlang pada babak ini ya. Mulai dari Andre Ter Stegen, saya kira Andre Ter Stegen semalam itu tidak terlalu sibuk ya, karena sepanjang pertandingan Ter Stegen itu mendapatkan 3 tembakan tepat sasaran dan semuanya mampu ditaklukkan oleh Ter Stegen, sehingga pada permainan ini Ter Stegen ini atau Barcelona pun clean sheet ya. Lalu bek kanan Dani Alves, jadi dia bermain cukup bagus dan membuktikan pengalaman dan kualitasnya. Meskipun sudah tidak muda lagi, pengalaman Alves ini terbukti mampu memberikan rasa nyaman di sisi kanan, membuat bertahan dengan baik, dan mampu menjadi partner Sergio Busquets ketika Barcelona menguasai bola. Kita tahu ada segitiga Busquets, Pedri dengan Alves ini bermain, kalau mereka tiga mendapatkan bola itu bermainnya sangat cantik dan mengingatkan kita akan tiki-taka pada zaman Guardiola. Lalu Gerard Pique penampilan ke-600 ya bersama Barcelona. Dia memang tampil biasa-biasa saja dan wajar kalau dia dirotasi, karena minggu depan Barcelona akan berhadapan dengan Real Madrid. Dia digantikan oleh Clement Lenglet pada babak kedua dan Lenglet bermain cukup bagus. Lalu Eric Garcia, saya kira
bek yang cukup bagus semalam ya Eric Garcia pada pertandingan ini. Dia kokoh di belakang, kuat dalam perebutan bola ya. Itu kalau saya melihat. Dan wajar kalau Xavi selama 2 pertandingan berturut-turut ini mempercayakan Eric untuk menemani Gerard Pique atau si Ronald Araujo ya. Karena dalam 2 pertandingan terakhir Eric Garcia bermain cukup bagus. Lalu Jordi Alba, menurut saya salah satu kunci jalannya permainan Barcelona semalam itu adalah peran dari Jordi Alba ini. Dan Jordi Alba menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Tak hanya jelas dalam membantu pertahanan Alba, tetapi menunjukkan pengalaman besarnya ketika membantu serangan, khusus di sepertiga terakhir lapangannya. Jadi Alba ini bermain sangat apik. Lalu di gelandang ada Pedri, Busquets dengan Gavi, dan dia mengistirahatkan si Frenkie de Jong dan Nico Gonzalez. Nah, Pedri ini cukup menjelajah lapangan dengan penuh energi ya, membagi bola dengan cantik, lalu memenangkan penguasaan bola kolektif ya, meskipun hanya bermain selama 73 menit karena dia digantikan oleh si Riqui Puig. Saya kira penting bagi Riqui Puig untuk mendapat menit bermain, apalagi Barcelona sudah menang besar ya. Wajar kalau Xavi menarik pemain penting seperti Pedri untuk mempersiapkan pertandingan pekan depan melawan Real Madrid. Nah, Pedri ini bermain sangat cair, umpan-umpannya sangat akurat, lalu intensitas di lini tengahnya juga sangat bagus. Dan dia cukup mengecoh pertahanan lawannya, dan saya kira Pedri ini tampil cukup oke. Lalu Sergio Busquets ini menjadi dirjen permainan Barcelona tadi pagi, dan ini menentukan tempo dan ritme permainannya. Sayang karena Busquets sudah tua. Selain itu ia juga menjadi penghubung permainan dari lini belakang ke depan. Jadi sepanjang laga saya mencatat mampu melepas total 84 umpan dari 3 umpan kunci. Lalu ada Pablo Gavi. Nah, ini benar-benar perwujudan dari bakat besar dengan semangat anak muda ya. Gavi ini menunjukkan di usianya yang sangat muda, mampu menunjukkan kedewasaan dalam permainan. Kalau kita melihat dari peran Gavi semalam ini, saya kira Xavi harus sering memainkan Gavi di lini tengah, karena dia sangat berani untuk mendobrak ke kotak penalti. Gol pertama dari Barcelona itu hasil dari keberanian Gavi untuk masuk ke kotak penalti, dan dia dilanggar oleh pemain lawan ya, dan itu menghasilkan gol. Dan saya kira dibandingkan Frenkie de Jong atau Nico Gonzalez, Gavi ini lebih berani untuk tampil ke depan dan mampu untuk menusuk bola-bola yang sangat tajam ke lini depan. Bahkan dia sendiri bisa masuk ke dalam kotak penalti yang tentu sangat membahayakan lawannya. Dan saya memberi nilai 80-90 untuk Gavi semalam karena penampilnya sangat bagus. Bahkan di tribun penonton, para penonton itu mengeluh-elukan nama Gavi sebagai pemain muda yang tampil cukup cemerlang pada pertandingan ini. Lalu Ousmane Dembele tampil luar biasa dengan torehan 2 assist untuk gol Ferran Torres dan Aubameyang. Lalu penampilan ini melanjutkan performa apik dia di akhir-akhir ini ya, berdasarkan catatan kita. Dembele ini bermain sangat bagus ya. Kalau lawan-lawan bertahan, saya kira dia mampu untuk membongkar pertahanan lawan, dan ini terbukti dari 2 umpan yang sangat jitu untuk golnya Ferran Torres dengan Aubameyang. Aubameyang juga ini mampu mencetak 1 gol pada pertandingan ini. Secara keseluruhan Aubameyang ini masih belum berada di penampilan terbaiknya. Meskipun dia semalam mencetak gol, tetapi menurut saya belum berada di puncaknya ya. Dan tentu ini butuh adaptasi, dan dia digantikan oleh Memphis Depay. Saya kira itu pergantian yang wajar pada menit ke-70 karena memang para pemain butuh istirahat supaya bisa mempersiapkan diri, karena minggu depan mereka akan berhadapan dengan Real Madrid. Ini pertandingan yang menentukan, karena dengan pertandingan semalam kan Barcelona sudah berada di peringkat ketiga, menggeser posisi Atletico Madrid ya. Atletico Madrid di posisi keempat, tetapi menjadi catatan adalah Barcelona kurang 1 pertandingan. Lalu Ferran Torres tampil bagus sebagai tumpuan serangan, meskipun sebelum-sebelumnya dia banyak dikritik oleh para fans karena gagal untuk mencetak gol dan tidak
tidak bermain efektif di lini depan, tetapi semalam dia sudah menunjukkan penampilan yang cemerlang dengan mencetak 2 gol. Dan saya kira Torres ini sudah mulai berkembang dan semoga dia konsisten sehingga ke depan Xavi bisa berharap banyak pada Torres ya, karena dia mampu untuk melakukan ball retentionnya bagus, lalu dia mampu untuk menarik pemain-pemain lawan keluar karena Torres ini dribblenya cukup bagus, dan ini sangat penting bagi Barcelona ketika pemain-pemain lawan itu bertahan, dan Torres ini perannya sangat penting. Lalu pemain pengganti ada Riqui Puig, Oscar Mugueza, dan Martin Braithwaite. Si Oscar dengan Martin Braithwaite tentu tidak bisa dinilai karena mereka ini jamnya cukup ini hanya 10 menit. Lalu Riqui Puig saya kira bermain cukup oke menggantikan Pedri, paling kurang 20 menit ini Puig bermain cukup bagus. Hanya memang menjadi catatan bagi Puig adalah sering kehilangan bola, dan ini menjadi catatan karena Puig ini kan orang yang ngotot untuk bertahan di Barcelona, dan kita berharap Puig semakin tampil konsisten lah, paling kurang dengan ketidakkonsistenan Nico Gonzalez. Ini menjadi momentum yang bagus untuk Puig untuk bisa mengambil langkah lah yang lebih berani, banyak-banyak berlatih lalu berani untuk menusuk ke kotak penalti seperti yang dia jalankan semalam ya, karena dia mencetak 1 gol dan bermain tidak buruk tetapi bermain cukup bagus, dan kita berharap Puig ini bisa bermain cukup baik karena kita tahu bahwa fans Puig di Barcelona ini sangatlah banyak, sangatlah besar, dan bahkan banyak sekali isu bahwa Puig akan dijual ke Liga Inggris karena banyak sekali tim yang mengincar dia. Dan saya kira dengan ketidakkonsistenan beberapa pemain di lini tengah Barcelona ya, Puig harus memberikan pembuktian bahwa dia bisa tampil bagus dia sebagai pengganti. Artinya secara personal dia harus menampilkan permainan yang apik yang bisa mengubah pertandingan di lini tengah ya. Dan teman-teman semua, dengan pertandingan semalam kita berharap ya Barcelona tampil konsisten dan minggu depan bisa paling kurang bisa melawan lah Real Madrid, kalau bukan imbang, dan kita berharap menang, karena kalau Barcelona kalah ya Barcelona akan dikudeta posisinya oleh Atletico Madrid, meskipun Barcelona kekurangan 1 pertandingannya, tapi paling kurang secara psikologis itu sangat terganggu. Jadi terima kasih teman-teman, sekian dulu, jangan lupa komen, like, dan subscribe channel kami ini.